Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua saudara-saudari kami semua yang akan mempersiapkan kesaksian-kesaksian juga. Semuanya boleh Tuhan penuh urapan baru dan menjadi berkat bagi kami masing-masing. Dan sebelumnya kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan Mazmur 23 setahun ini karena pandemik kita juga penuh dengan kekuatan dan selama ini tidak terasa sudah akhir tahun dan ini adalah karena pimpinan Tuhan kita semua sehat, kita semua terus berapi-api mengiring Tuhan, either muncul di gedung gereja atau enggak, tetap kita terus berterima kasih pada Tuhan karena Dia adalah Tuhan gembala yang baik, Tuh gembala kita yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Semoga firman Tuhan ini semua terus tetap mengikuti kita semua tahun 2021 besok ya sudah cuma tinggal berapa jam aja nanti kita tetap terus dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam penggembalaan Tuhan Yesus. Dan di sini selama di dunia Pak Esrom yang mengembalakan kita semua, kita bersyukur, berterima kasih dan kita terus berdoakan Pak Esrom, Bu Meta dan kita sekeluarga GBI Hope terus dalam kasih Tuhan, dalam unity, dalam kesehatan yang diberkati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Jojo. Amin untuk firman-Nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari keluarga Father Sair. Waktu dan tempat kami persilahkan. Gelisah di hatimu, bila dalam kau tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang tolong bagimu, Yesus datangnya menyudahmu. Memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu,
wanna say that this year has been really tough for a lot of people, but we want to say that our family is very grateful that we're still healthy and that we're all safe. And even, you know, as people were getting laid off, Rachel was able to, you know, get a job, and we're very grateful for that. And my dad and my mom are still working, and so we're very grateful for that. And I'm also gonna turn 21 in a couple of hours, and it's not the way that I had planned, but yeah, I'm very grateful to be healthy and alive. So, and yeah, get to spend it with everyone here. So yeah, Yay. We'll pray that 2021 will be a better year for all of us. Amin. Amin. Thank you. Alright, selanjutnya mari kita mendengarkan kesaksian dan pujian dari keluarga Sergius Lempau. Tempat dan waktu kami persilakan. Tuhan, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kami dari keluarga Lempau, ini Lempau Matindas, akan mempersembahkan satu pujian, di mana pujian ini memberikan kami kekuatan untuk senantiasa maju di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tidak takut karena Tuhan senantiasa memberikan kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Kau tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau
Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yes, hallelujah. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Yesus yang tidak pernah berubah ya, dulu, sekarang, dan selamanya akan memberikan kita kemenangan di tahun-tahun yang akan datang. Haleluya. Keluarga Kisha, Pak Max dan Kasifora, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya hanya mengucap syukur di tahun 2020 Tuhan tetap pelihara kami sekeluarga dan kami tidak pernah kekurangan suatu apapun juga. Karena pengharapan kami daripada Tuhan, walaupun katanya orang is pandemic itu is hard and this a lot of people losing the job, but I'm still continue to work until now because of God, not because of me. And then we still have kita diberi kesehatan, itu juga udah luar biasa. Karena pertolongan Tuhan selalu menyertai kami semua, karena kami tidak pernah mengandalkan manusia, tapi kami selalu mengandalkan Tuhan. Itu aja. Dan kami terus continue akan tetap melayani Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu masa depan kami. Dan kami akan berikan semua masa depan kami, segala rencana 2021, kami tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. So itu aja, kami hanya berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Itu aja yang kami bisa kasih, cuman terus kami lebih dekat lagi. Bahkan baru kita merasakan di tahun 2020, kita tidak, seperti saya bikin bunga, nggak bisa melayani gitu loh. Tapi ya, tapi kan roh itu tidak pernah padam. So, saya still continue melayani Tuhan, apa yang Tuhan kasih talenta untuk saya. Amin. That's it. Ini sekarang suami saya. Saya nggak usah panjang, soalnya banyak yang ini juga kan ya. Jadi saya semua mau berasa bersyukur dan berterima kasih. Kalau saya lihat dari bulan pandemik itu kita di kantor nggak boleh bekerja, itu bulan Maret. Baru kita kembali aja, baru aja berapa bulan ini. Dan juga itu cuma 3 jam kerja. Tapi saya masih berasa bersyukur gitu kan. Apapun rencana Tuhan itu indah. Walaupun dalam segala hal ini kita melihat itu, waduh, ini bagaimana pandemik segala macam orang bagaimana. Tapi saya sebagai orang percaya, apapun yang terjadi, Tuhan masih dalam kontrol ya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita nggak usah takut, nggak usah bimbang. Yang kayak Pak bilang dalam firman Tuhan katakan juga, waspada. Waspada itu berarti kita juga mesti hati-hati dalam segala hal. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat,
itu selalu waspada. Walaupun kadang-kadang juga ya, nama juga anak-anak kan, pergi sama teman, segala macam sama teman, tapi Tuhan masih melindungi mereka, dan melindungi saya dan istri saya. Dan saya masih bersyukur karena kalau tanpa Tuhan, saya bilang, waduh, nggak tahu bagaimana dunia ini. Tapi karena kita orang percaya, kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan sudah tahu kok. Dan Tuhan sudah, siapa-siapa yang akan sakit atau siapa-siapa yang akan ini, itu Tuhan tahu. Tapi Tuhan izinkan itu akan terjadi. Tapi kita sebagai orang percaya jangan kita khawatir atau kita bimbang dalam segala hal gitu. Percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu dalam kontrol. Itu saja yang saya mau bersaksi ya. Jadi anak-anak sehat semua ya. Itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Kak Jojo, satu lagi Kak Jojo. Dan di sini kita merasakan yang firman Tuhan itu akan digenapi. Nanti tiba saatnya kalau orang mencari Tuhan itu tidak bisa lagi. Dan ini kita seperti mau ke gereja, itu kita dibatasi segala. Jadi itulah firman Tuhan akan digenapi. Jadi ya kita harus menggebu-gebu nih di tahun 2021. Terus walaupun apa yang terjadi tetap ke gereja. Haleluya. Of course. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya. Biar menguatkan kita semua ya. Maju terus, pantang mundur. Kalau kata Jason, maju terus dalam Kristus. Amin. Ya. Harus begitu, harus begitu. Kita orang percaya, harus begitu. Keluarga Talakua, silakan tempat dan waktu. Saya persilakan untuk kesaksian dan pujian. Ya. Shalom. Bisa tahu. Kesaksian. Tahun 2020 memasuki tahun 2021. Tahun 2020 ini banyak sekali terjadi keajaiban dalam kehidupan rumah tangga saya bersama dengan Desi. Betapa sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita berumah tangga. Di mana Tuhan sungguh baik, Tuhan begitu tahu akan kehidupan kami berdua teristimewa. Saya, di mana keajaiban itu terjadi ketika pertemuan saya dengan anak-anak saya yang selama 14 tahun tidak pernah ketemu. Itu satu mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya teristimewa. Istri saya begitu mendukung saya dalam kehidupan dari hari lepas hari. Kita selalu berdoa, kita selalu serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kadang-kadang iman saya begitu goyah, tapi istri saya selalu bilang tetap bertahan, apa yang sudah didoakan biarlah nanti Tuhan yang menjawab, karena waktu Tuhan ada yang terbaik. Jadi saya benar-benar merasa diberkati. Dan pengharapan itu akan, saya yakin dan pasti terjadi. Nanti di tahun 2021 kita juga nggak tahu. Tapi kita tetap serahkan kehidupan kita berdua, begitu dengan anak-anak semua ke depan, di mana Tuhan pasti punya rencana sangat indah dalam kehidupan kami. Saya rasa itu saja karena saya juga pernah bersaksi di gereja dan pasti termasuk semua udah pada tahu. Dan garis besarnya saya tetap serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Baiklah kalau begitu. Puji Tuhan, Tuhan teramat sangat baik. Sekarang saya berikan kesempatan buat keluarga Eni Harharau. God is good. Tuhan baik sangat. Walaupun tahun 2020 dengan adanya pandemik dan segala macam, tapi Tuhan tetap pelihara kita. Seperti yang saudara-saudara ketahui, 2 anak saya kena COVID positif, tapi semua what is it? I guess this is just a test ya buat kita, dan kita jalanin semua itu karena kita berserah pada Tuhan. All I can say is God is good. That's it. To me and to everybody. Baiklah, terima kasih. God is good all the time, and all the time God is good. So maybe Matthew wanna say something? Yeah, Matthew wanna say something since you're the one who kemarin kena.
God is good. He got us through a lot of our family came in contact and were infected, but somehow we still managed to get out of it safely and calmly, and that everyone had no worries, and only a few of us got it, but it did affect a lot of people, but we're still here rejoicing that all of us made it through. Amen. Thank God. Praise the Lord. All right, then. Kita masih buka ya untuk yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Diberikan waktu 3-5 menit. Silakan Tante Linda. Ya, tidak terasa ya. Tahun ini sangat cepat sekali. Walaupun pandemi, kita semua tetap sukacita, tetap dikuatkan. Terutama saya mau saksikan waktu saya ke Arizona, itu saya kan ngambil mobil tahun 99, balik sini itu nggak ada halangan sesuatu, nggak ada temperature apa, pokoknya nggak ada problem, lancar semuanya. Toto sampai di sini besoknya, itu radiator itu bocor. Terus Linda nggak tahu, Toto nggak taunya ada yang pecah. Waktu saya mau nyetir ke rumah ini ke Roland High, itu Toto berasap. Setelah berasap, air mancur keluar gitu, pancuran. Waduh, saya udah itu coba, kalau bukan perlindungan Tuhan, waktu saya dari Arizona ke sini, pasti terjadi, kalau terjadi sesuatu di tengah jalan, bisaan kan? Tapi semuanya itu sudah nggak ada apa-apa sampai di sini, baru ketahuan besoknya gitu. Jadi saya dapat berkat ini gratis, saya nggak keluar duit. Dapat dari temen, itu temen dibilang temen, bukan temen apa dulu, bekas suami, ya udah kain. Lagi kita cuman berteman aja. Saya cuman anggap berteman dalam Kristus. Kita nggak ada perasaan apa-apa, saya nggak mau ada beban apa-apa, saya cuman percaya. Saya bilang dia, kalau ini memang kau yang tergerak, mau kasih aku mau, tapi aku nggak mau bebanin kamu. Saya nggak minta apa-apa. Dia yang tergerak mau memberi saya mobil. Jadi ya saya terima aja apa adanya, ya kan. Semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita walaupun itu bekas suami, itu masa lalu itu sudah dikubur, dan kita nggak ada kepahitan, nggak ada kekecewaan, nggak ada dendam, nggak ada sifat-sifat kayak gitu. Kita dalam Tuhan semuanya itu harus baru seperti menurut kehendak Tuhan. Dan juga saya juga di kerjaan juga puji Tuhan itu, walaupun saya sementara ini masih terus berperang mau ke gereja terus tiap minggu, tolong bantu doa aja. Saya juga mau doa puasa juga. Saya mau doa supaya bisa ke gereja terus, dan mereka nggak tahu karena mereka melarang Linda ke gereja. Karena waktu kalau bilang ke gereja, aku mau cari orang lagi. Nah, sedangkan saya masih butuh mau sampai bulan Mei. Pekerjaannya itu habis bulan Mei terakhir karena anak itu mau sekolah. Jadi aku pikir ya nunggu sampai bulan Mei baru pensiun. Linda benar-benar pensiun ini karena udah 67 habis itu. Jadi benar-benar total pensiun, sudah nggak kerja full time lagi. Saya mau pindah ke Florida. Mau pensiun, mau tinggal di Florida karena di sana ongkos hidup lebih murah dan juga ada pelayanan juga di sana. Ada temanku pendeta orang Manado. Jadi ya udah, itu rencana saya juga, tolong bawa dalam doa supaya memang semua itu kalau kehendak Tuhan ya semuanya menurut pimpinan Tuhan. Saya cuma berterima kasih sama Tuhan walaupun kadang-kadang badan lemah rasa ini, tapi itu Tuhan menguatkan terus gitu. Puji Tuhan. Udah, thank you for the time. Keep me sharing. Amin. Terima kasih. Penjagaan Tuhan luar biasa ya. Keluar masuk kita dijaganya. Walaupun karburator yang bocor, tetap kita dijaganya. Terima kasih. Saya masih buka kesempatan untuk bersaksi. Ada kesaksian mungkin keluarga Chung, keluarga Warau, Joyce, keluarga Iskandar, keluarga Pauls, Keke, keluarga, kalau masih mau bersaksi. Happy New Year's Eve.
I'm glad that everybody stays at home and not like getting this virus and stuff. And I thank God that everybody's healing and that we're going together through 2021. And yeah. Thank you, Olin. Ada lagi kah? Pak Alex, memberikan kesaksian kah betapa baiknya Tuhan selama 2020? Ya, Tuhan itu baik. That's it. God is good all the time. And all the time. Oke. Keluarga Warau, Santaita, Sari, Keke. Shalom, puji Tuhan kita semua sehat, kecuali mertua sedang dalam tanda kutip cukup sekarat dalam masuk hospice. Terus terima kasih untuk dukungan doanya dalam perkenanan Tuhan. Tuhan sembuhkan sehat sempurna. Tapi kalau emang waktunya, biar Tuhan panggil tepat pada waktunya, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang pasti semua sudah siap. Cuma saya selama masih bernafas, saya terus berdoa mujizat bila Tuhan berkenan. Terima kasih untuk semua doa dan kasihnya senantiasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus. Terima kasih. Miana, are you still fasting? Yes, we did watch movies. All right. Only with my mom or dad. Jadi minggu ini anak-anak Galilee diajarkan untuk berpuasa untuk memasuki tahun 2021. Jadi mereka semangat untuk berpuasa. Yang dewasa, mari. Oke, masih dibuka kesempatan. Ya, selamat malam semuanya. Saya mau berterima kasih sama Tuhan. Tuhan terlalu baik. Terutama di pandemik begini ya. Terlalu banyak orang sekitar saya, teman-teman kerja, itu yang di office juga, itu banyak semua yang kena COVID. Tadi saya ke office juga, kita seminggu 2 kali dites COVID. Hari ini saya dites lagi, puji Tuhan, saya negatif. Tapi pas saya ke office, saya kaget juga, kosong. Rupanya banyak yang di kuarantin. Terus saya juga dapat kabar, teman-teman saya juga banyak yang kuarantin. Jadinya saya cuma bilang, wow, Tuhan itu terlalu baik. Ya kan, saya cuma jalan dengan iman, saya selalu berdoa, Tuhan, tutup bungkus saya dengan darah Tuhan. Karena saya itu sering dealing, saya ke pasien, satu rumah itu ternyata kena semua, nggak ada yang tahu. Besoknya saya diinvestigasi. Kamu pakai mask, pakai face shield, segala macam, saya cuma pakai mask aja. Jadinya, saya bilang ke bos saya, apa kamu saya kuarantin? Jadinya saya nggak usah kerja sama 2 minggu. Bilang, no, Noel, I trust you. Terus sekretarinya bilang gini, Noel, I know that Jesus always be with you. Jadinya saya bilang, oh oke. Jadinya saya kerja. Ya kerja. Jadinya saya bilang, wow, Tuhan itu luar biasa. Facility juga banyak yang lockdown. Terus mereka juga tutup dari hospice yang lain. Mereka nggak boleh izinkan masuk. Tapi sampai itu salah satu ownernya bilang ke caregivernya, what about Noel? Do you think we can let Noel to come? Caregivernya bilang begini, oh Noel very nice. She's very nice person. And then she always pray. So I know, I believe that God always be with her. So don't worry about her. Jadinya sampai sekarang, saya itu jadinya istilahnya, saya kebanyakan pasien setiap hari itu sampai, kan kita maksimal itu 6. Saya bisa sampai 6 pasien. Sedangkan teman-teman yang lain itu mereka cuma 2 pasien. Akhirnya mereka harus ambil PTO. Tapi puji Tuhan, mereka percaya sama saya. Sampai sekarang ini jadinya tetap masih pasien saya masih banyak gitu. Walaupun ke tempat-tempat yang sekarang udah banyak sekali pasien kena COVID, tapi saya cuma berdoa, Tuhan, saya minta Engkau tutup bungkus saya dengan darah Tuhan yang kudus, pagar bentengnya malaikat surga. Saya nggak peduli Tuhan, 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 sebelah sisi kanan, tapi itu tidak akan menimpa saya. Sesuai dengan iman saya itu terjadilah pada saya. Ya saya selalu bilang ke Jan, kita bentengi diri kita sendiri dengan doa. Karena saya percaya, kita mau coba sekuat bagaimanapun juga, memang kita harus protect diri kita semua itu kayak Pak Esrom bilang, kita harus wise, benar. Saya pakai face shield, pakai mask, kita pakai gown, pakai shoe cover, semuanya komplit. Kalau kita ke facility. Tapi tetap, karena pertolongan kita, penjagaan kita yang paling sempurna dari Tuhan.
Jadinya itulah kekuatan kita. Sampai saat ini, si Jan tadi juga ikutan saya ke office. Dia bilang, wow, office kamu kosong. Bilang, iya, banyak ini kuarantin. Oh, Tuhan itu terlalu baik ya sama kamu. Bilang, ya, Tuhan itu baik luar biasa. Dia tetap jaga sampai sekarang. Saat ini, saya kadang saya juga ada fever. Saya cuma bilang, Jan, ayo kita berdoa. Kita tumpang tangan, kita pakai oil, di apply semua di semua badan. Itu sampai tidur saya udah keringetan habis. Saya bilang, enggak, pokoknya saya harus sehat. Nah, puji Tuhan, kadang sore throat semuanya. Saya bilang, enggak, saya tolak coronavirus dalam nama Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, sampai tadi siang ini saya dites, tetap negatifnya, tetap seminggu 2 kali. Jadinya kalau saya sehat, saya sama Jan sehat, itu bukan karena apa-apa, cuma karena anugerah Tuhan. Perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami berdua. Ya, terima kasih. Terima kasih, amin. Sebentar kita akan mempersiapkan diri kita ya untuk firman Tuhan. Tapi last but not least, Tante Ita sama Om Sam, apakah mau bersaksi? Oke, ya. Pertama-tama ya saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena selama saya bekerja di Gaudi Honda, ya setiap kali ada calon pembeli yang mau ke kantor, selalu saya bilang tolong temperature check dulu. Dan puji Tuhan selama ini temperaturnya itu normal, nggak ada yang 100 begitu ya. Jadi puji Tuhan karena Tuhan selalu menyertai para customer yang dalam keadaan sehat. Dan ada beberapa kejadian ya, saya ketemu ada calon pembeli, ada yang polisi, ada yang perawat. Saya selalu bilang sama mereka, saya sama istri saya itu setiap malam doain buat kalian supaya darah Yesus jaga melindungi kamu supaya kamu tidak kena COVID. Dan mereka itu sangat menghargai sekali. Oh, terima kasih kamu sudah doain saya gitu. Jadi ya itulah yang penting juga untuk saya juga untuk ya, sebagai kesaksian juga ke mereka ya. Yang mana kita juga prihatin dan juga kita doakan juga untuk kesehatan mereka, bukan cuma kita aja. Nah, dipuji Tuhan sampai saat ini ya kami sekeluarga dalam lindungan Tuhan dan sehat-sehat. Amin. Haleluya. Thank you. Puji Tuhan. Gimana keluarga Chung? Apakah ada kesaksian yang membara selama 2020? Selamat malam. Selamat malam. Saya mau ada kesaksian sedikit. Waktu 2 minggu yang lalu saya sempat masuk IR karena terlalu capek ya. Kerjanya masuk angin. Tapi puji Tuhan bukan COVID. Cuma vertigo aja karena ya itulah terlalu capek 12 jam terus dalam hampir sebulan. Nah, terus hasil dicek urin, darah, semuanya bagus. Nggak ada tanda-tanda yang aneh. Berterima kasih juga saya dan istri diberkati. Kita sehat-sehat semua dalam lindungan Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya untuk kesaksiannya. Walaupun kejadiannya mungkin buat kita biasa-biasa aja, tapi kalau Tuhan yang kerjakan sungguh luar biasa ya. Jadi itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan di luar sana banyak orang komplain tentang hidup, apalagi zaman sekarang gitu ya. Tapi ternyata kita di sini jemaat House of Faith ini banyak kesaksian begitu loh, bisa bersaksi betapa baiknya Tuhan di tengah gejolak yang ada. Jadi ya maju terus dalam Kristus. Last but not least, saya mau persilakan keluarga Sutrisno untuk memberikan pujian dan kesaksian. Setelah itu saya persilakan Pak Esrom untuk message-nya. Tempat dan waktu saya persilakan. Ya, selamat malam saudara-saudara kasih. Tuhan begitu baik tahun 2020 buat kami keluarga. Untuk itu saya ingin membawakan sebuah lagu sambil memasuki firman Tuhan yang berjudul
mujizat masih ada. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yakin saat kau beriman, menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Silakan Pastor. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Dan sebelum kita berdoa syafaat, kita juga perlu mendoakan, ya khususnya ada jemaat kita yang sudah lama sakit, Ibu Min Rompis. Saya dapat kabar dari Marlene, tadi sore itu keadaannya agak sulit bernapas, dan saya minta supaya selalu diupdate, tapi sampai sekarang belum ada yang baru. Berarti kita terus berdoa supaya Tuhan nyatakan kuasa-Nya, dan tentu kita terus berdoa supaya Tuhan jaga kita semua, melindungi kita semua dari hal-hal yang mengganggu kesehatan kita, khususnya mengenai COVID-19 ini, karena belum reda, masih terus meningkat. Sampai saya ini terpaksa berambut panjang karena sudah keliling mau potong, itu tidak ada yang buka. Ada juga yang ada appointment, tapi saya juga waspada. Kita juga nggak tahu bagaimana, jadi terpaksa pendetanya berambut panjang dulu. Banyak hal-hal yang kita tidak bisa lakukan, tapi kita tetap mengucap syukur aja lah kepada Tuhan. Amin. Mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, saudara, untuk memberikan persembahan melalui Zelle, right? Ya, melalui Zelle. Mungkin ada yang bisa berdoa buat persembahan. Sari mungkin? Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk persekutuan yang indah. Terima kasih untuk pertemuan di udara ini. Kami mengalami pujian yang dari dulu kami nyanyikan, ada pertemuan di udara. Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus baru setiap hari, yang menguatkan, meneguhkan kami, untuk hikmat marifat yang Kau curahkan atas Bapak,
dan Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami untuk melakukan seturut firman-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk persembahan yang Engkau telah berikan kami lipat ganda Tuhan, begitu besar, dan kami mempersembahkan kembali ke hadirat-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu melalui gereja-Mu. Biar Engkau yang memberkati kami, memberi dengan sukacita, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin dari Tante Meta mau ada kesaksian atau pesan-pesan buat kita-kita. Kalau Pak Esrom kan setiap minggu, kalau Tante Meta special occasions. Silakan Tante Meta. Terima kasih ya. Saya hanya mengucap syukur kepada Tuhan karena tahun-tahun ini ya bagi saya itu dengan adanya COVID ini sedikit mengganggu saya ya. Nah, saya kalau Bapak Ibu tahu kan saya punya ipar yang dekat sekali dengan saya ya. Sudah ya seperti saudara begitu, kami tidak ada yang rahasia apa yang saya alami yang jadi pergumulan saya ceritakan pada dia juga begitu. Jadi kami saling bantu dalam doa. Tapi sekarang dia sudah kembali ke rumah Bapa di surga dan ya saya bersyukur karena Tuhan itu baik. Pesan-pesannya sih ya supaya kita lebih, kalau selama ini saya lihat kita begitu kerjasama yang baik ya, kerjasama yang baik, saling mengasihi satu dengan lain ya, saling menopang, saling mendoakan. Cuma sayangnya kita tidak ada kaum wanita, tidak ada ibadah hampir 1 tahun ini, tapi ya kita berdoa supaya mungkin di tahun 2021 ini ada caranya bagaimana supaya kaum wanita juga, kaum bapak yang luar biasa, semangat luar biasa. Kita berdoa supaya tahun-tahun mendatang kita juga bisa sama-sama begitu, kerjasama yang baik dengan kaum bapak juga, dengan kaum wanita juga. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian yang tiap hari mendoakan kami dalam pelayanan. Biarlah kita terus saling bergandengan tangan untuk bersama-sama melayani Tuhan. Sekian. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Tante Meta. Mungkin kita mau mendoakan yang sakit dulu ya. Yang sakit juga pelayanan di gereja. Bisa saya minta Max untuk berdoa buat yang sakit, Pak Max? Sesmin itu jangan lupa. Ya, ada Ibu Min, ada Pak Januar, ada mertuanya Sari. Ya, saya minta Boni, makasih Kak. Ya. So, saya minta Bung Max untuk berdoa untuk yang sakit. Tuh, itu Ibu Meta bilang Lani sama Beni. Pak Hamdani. Ya, Pak Hamdani. El, berdoa buat El. Oh, ya. Elfrida. El. Ya. Bu Max tahu lah. Silakan Bu Max. Terima kasih. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2021 ya Tuhan. Banyak peristiwa yang kami hadapi ya Tuhan untuk tahun-tahun ini ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau lakukan itu semua ya Tuhan. Bapak Surgawi, pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu Bapa datang di hadapan Engkau, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena kami semua Engkau masih pelihara dengan baik ya Tuhan. Kami percaya juga Engkau selalu menjaga kami dan lindungi kami dalam segala hal Bapa. Tapi juga ada teman-teman kami juga ada yang sakit juga ya Tuhan.
seperti Pak Januar. Bapa, jaga dan lindungi dia selalu ya Tuhan. Kalau dia dalam masa pemulihan Bapa, biarlah dia dalam masa pemulihan ini dia akan selalu percaya ya Tuhan. Engkau akan menyembuhkan dia juga ya Tuhan. Beri kekuatan baginya dan juga damai sukacita juga kepada keluarganya juga atau istrinya juga ya Tuhan. Biar apa yang mereka lakukan Bapa, Engkau telah mengetahuinya Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan Januar ya Tuhan. Biar dia akan melakukan segala aktivitas dia kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga ya Tuhan untuk Ibu Mertua Sari ya Tuhan. Bapa, Engkau tahu ya Tuhan. Apa yang ada dalam keluarga ini ya Tuhan. Kerinduan mereka ya Tuhan. Biar ibu mereka juga disembuhkan juga ya Tuhan. Hamba pribadi, hamba tidak tahu apa yang dia sakit, dia menderita sakit ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dan kami percaya juga ya Tuhan, kalau Engkau mau dia sembuh, dia juga akan sembuh juga ya Tuhan. Tapi kami punya pengharapan hanya kepada Engkau saja Bapak. Itulah pengharapan kami. Begitu juga ya Tuhan, untuk keluarga ini juga diberikan kekuatan selalu ya Tuhan. Dalam segala hal ya Tuhan. Dan mereka akan percaya bahwa Tuhan akan menolong ibu mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Ibu Mertua Sari dalam tangan Engkau. Pelihara dia, jaga dia selalu ya Tuhan. Lalu hamba juga berdoa juga untuk Tante Min ya Tuhan. Oh Tuhan. Sampai sekarang ini ya Tuhan, kami masih melihat ya Tuhan. Tante Min masih di rumah sakit ya Tuhan, terkait percaya ya Tuhan. Biar Engkau jaga dia, berikan dia kekuatan ya Tuhan. Kami percaya kalau Engkau will ya Tuhan, semua mujizat akan terjadi ya Tuhan. Dan dia akan berbicara kembali ya Tuhan. Berkati dia, berkati juga anak-anaknya juga dan mantunya juga ya Tuhan. Jaga lindungi mereka juga ya Tuhan. Dan berikan kekuatan bagi mereka dan percaya ya Tuhan. Bahwa Tuhan akan memelihara ibu mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tak lupa hamba juga berdoa juga ya Tuhan untuk Pak Hamdani juga ya Tuhan. Barangkali dalam masa pemulihannya ini ya Tuhan. Kami serahkan dia dalam tangan Engkau ya Tuhan. Jaga lindungi dia. Berikan kekuatan bagi dia ya Tuhan. Biar apa yang dia lakukan Bapak untuk masa pemulihan ini ya Tuhan, Engkau sudah siapkan bagi dia ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, berikan kekuatan juga bagi istrinya Bapak. Dan percaya ya Tuhan, bahwa dalam masa pemulihan ini ya Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi keduanya ini ya Tuhan. Dan dia akan kembali bertemu dengan kami ya Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Lalu hamba juga berdoa juga untuk El Bapak, yang sedang sakit juga ya Tuhan. Biar Engkau jaga dia, lindungi dia selalu ya Tuhan. Dia hidup sendiri ya Tuhan. Beri kekuatan baginya Bapa dalam masa karantin ini ya Tuhan. Biar dia bisa kembali sembuh ya Tuhan. Dalam beberapa hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya satu rencana ya Tuhan. Dan kami percaya juga ya Tuhan, apa yang dilakukan Bapa, Engkau akan selalu bersama-sama dengan dia ya Tuhan. Tak lupa juga berdoa juga ya Tuhan untuk Pak Benny. Oh ya, Pak Benny dan juga beserta istrinya juga ya Tuhan. Barangkali dalam masa pemulihan juga ya Tuhan. Bapa, jenguk mereka ya Tuhan. Buka hati dan pikiran mereka untuk percaya ya Tuhan. Bahwa Engkau masih mengasihi mereka ya Tuhan. Berikan kesembuhan bagi mereka, berikan kekuatan bagi mereka ya Bapa. Biar mereka bisa percaya ya Tuhan. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang selalu peduli ya Tuhan. Jaga mereka ya Tuhan. Dalam segala hal Bapa, berikan kekuatan bagi mereka juga dan iman kepercayaan kepada Bapa. Berkati juga anak-anaknya juga ya Tuhan. Jaga lindungi mereka. Biar mereka bisa percaya ya Tuhan. Bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kami semua ya Tuhan. Amin. Jemaat GBOs of Faith Bapa, yang Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Jaga kami, lindungi kami selalu ya Tuhan. Pimpin kami selalu ya Tuhan. Biar apa yang kami lakukan Bapa hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dan terutama berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Ekstrom dan Ibu Meta.
Jaga mereka, lindungi mereka Tuhan. Oh, Bapak. Kami punya pengharapan hanya kepada Engkau saja Tuhan. Karena itulah pengharapan kami ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan sampai Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Seperti hamba-Mu ya Tuhan. Pak Eson dan Ibu Meta, biar Engkau jaga mereka. Lindungi mereka. Berkati juga anak dan mantu dan cucu-cucunya juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga lindungi mereka, bungkus mereka semua dengan kuasa datang Bapak. Biar segala macam susah dan berbahaya sekalipun penyakit sampah tidak akan mendekat kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini ya Tuhan. Hanya dalam nama anak Yesus dan Juru kami. Telah berdoa dengan syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan menerima berkat dulu sebelum kita count untuk menyambut tahun baru. Bapa yang ada di surga, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Amin. Ya. 1 menit ya. 1 menit itu. Ya. Kita masih ada 1 menit lebih. Ya. Ayat emas akan dibagikan hari Minggu, jadi make sure datang. Karena kalau nggak datang, mungkin bisa di text message. Di WhatsApp. Oh, 10, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year semuanya! Happy New Year. Happy New Year. Tuhan Yesus baik. Happy New Year, everybody. Happy New Year. Good night. Happy birthday, Nona. Happy birthday, Nona. Happy ini nggak ada ya? Iya. Happy birthday, Nona. Happy birthday, Nona. 21. Happy birthday, Nona. Happy birthday. New Year. Happy New Year semuanya. Nona katanya mau tiup lilin. Lilin mau? Udah ada. Happy birthday Tante Eni. Ada Kak. Ya Tante Eni juga nggak ada. Pasram. Hai Crystal. Happy New Year semuanya. Happy New Year maybe like this. Okay, Happy New Year everybody. Happy New Year, Sabi. God bless you all. Bung Meta. Oke, Pak Esram berdoa berkat satu kali lagi karena doa berkat yang pertama di tahun 2021 sekalian mendoakan Jennifer yang berulang tahun dan Annie yang berulang tahun hari ini dan kita semua yang tambah sukses, tambah maju terus dalam Kristus. Terinate juga, Terinate. Ya. Oh, Terinate. Juga tutup dalam doa, jadi kita selesai. Terima kasih semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, sekali lagi kami berdoa menyambut tahun 2021. Sekali lagi kami yakin dan percaya tahun ini adalah tahun yang baik, tahun opportunity bagi kami yang percaya kepada-Mu. Di tengah-tengah sukacita menyambut tahun baru 2021,
Kami mendoakan teman-teman kami, saudara seiman yang berulang tahun tepat pada hari ini. Yang pertama kami berdoa untuk Pak Denny Terinate, berkati dia, berkati keluarganya, terus memberikan kesehatan, kekuatan ekstra supaya dalam ulang tahunnya pada hari ini dia boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, teristimewa kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan kepadanya dan juga memberkati keluarganya. Kami juga berdoa juga untuk Nona, Tuhan berkati dia dalam semua cita-citanya, apapun yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, kiranya Engkau berkati dia, khususnya juga dalam studinya, supaya dapat berhasil dengan baik. Kami juga berdoa untuk Eni, kami doakan supaya Tuhan memberkati dia, memberkati keluarganya, anak-anaknya, pekerjaannya, berikan kesehatan, kekuatan juga untuk pelayanan yang dia lakukan. Kiranya Engkau memberkati. Bahkan kami semua pada pagi hari ini, kami berdoa supaya Tuhan lindungi kami, Tuhan sertai kami dalam langkah kehidupan kami di dalam tahun yang baru ini. Kami percaya sesuai dengan janji-janji firman-Mu, kami akan lalui tahun 2021 ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kami sembah dan kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya akan selalu menyertai kami dimanapun, kapanpun, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Amin. Good morning. Sampai jumpa lagi. Hari Minggu. Dimsum. Ada Ya. dimsum. Tradisinya kita dimsum. Sweet dream. Semua, thank you. Tutup semua, Jo. Joyce. Jadi masih di tempat kerja ini ya? Jangan lagi kerja nih, lagi ngomong. Katanya happy new year to everyone. Oh, oke. Oke, sekali lagi. God bless. Bye. Sampai ketemu hari Minggu. God bless you all. Bye. God bless you.